Kira-kira dari 3 sobat totan ini, siapakah yang layak dinobatkan jadi hewan paling setia sama pasangannya? Apakah si merpati? Atau si buaya? Atau si monkey? Ternyata jawabannya si sangar buaya. Buaya dianggap hewan paling setia karena hanya sekali berjodoh selama hidupnya, teman. Rupanya apabila buaya betina mati, si jantan tidak akan mencari penggantinya dan akan memilih hidup sendirian untuk seterusnya. Wow, so sweet. Nggak heran dalam adat pernikahan masyarakat Betawi, ada roti buaya yang dibawa calon mempelai pria. Roti buaya menjadi simbol kesetiaan. Cakep! Ada apa ini? Kenapa buaya itu terlihat marah sekali? Cepat pergi dari sana, Paman! Bahaya! Meskipun memiliki tubuh yang cukup besar, tapi buaya muara ini memiliki kecepatan yang luar biasa. Tidak hanya menyerang menggunakan kekuatan rahangnya, tapi dia juga bisa menyerang menggunakan ekornya seperti ini, teman. Kalau dilihat dari tayangan lambat, buaya akan menyerang ke setiap bagian, baik sisi kanan maupun kiri tubuhnya. Bayangkan saja bagaimana kekuatan kibasan ekor buaya dengan panjang tubuh 4 meter dan bobot kurang lebih 1 ton. Wah, nggak kebayang deh. Sepertinya pukulan legenda tinju dunia Mike Tyson aja kalah tuh. Tapi sebentar. Kohotan jadi penasaran dengan keberanian paman yang menghadapi buaya itu. Sebenarnya siapa sih paman ini? Walah, ini kan Paman Jo, salah satu pawang buaya di Jawa Timur. Otan sampai lupa. Abisnya pakaian Paman Jo bikin Otan pangling sih. Keren banget. Oh ya teman, sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan sobat Otan yang satu ini. Dia adalah Kevin, buaya muara dengan panjang 4 meter dengan bobot kurang lebih 1 ton. Usianya saat ini sudah memasuki angka 50 tahun loh. Sedangkan yang berwarna hitam ini namanya Leo. Memiliki panjang tubuh 4,5 meter dengan bobot sedikit lebih ramping dibandingkan Kevin. Mereka berdua adalah buaya jantan, teman. Selama di kandang, mereka harus dipisahkan seperti ini. Karena kalau tidak, bisa bahaya. Pasti bertengkar deh. Duh. Manja sekali kamu, Sob. Sampai-sampai makan aja harus disuapin. Melihat aksi Paman Jo memberi makan Kevin, rasa-rasanya bikin jantung Otan mau copot. Ngeri. Loh, ngapain Paman bawa-bawa balon seperti itu? Emang Kevin lagi ulang tahun ya? Atau Leo? Kok nggak undang-undang Otan sih? Wah, apa yang Paman mau lakukan? Kenapa balon itu ditaruh ke dalam mulut Kevin? Ternyata selain kuat, rahang buaya juga menutup dengan sangat cepat tuh. Sekarang kita lihat tayangan lambatnya ya. Hanya sepersekian detik rahang menutup dan menyebabkan balon menjadi pecah. Padahal kalau dilihat-lihat, gigi buaya ini kan nggak begitu tajam ya. Hanya saja mereka memiliki rahang kuat yang bisa meremukkan dan mencabik-cabik siapapun mangsanya. Nah,
Meskipun terkenal sangat agresif, tapi sobat Otan yang satu ini juga termasuk hewan penyabar loh. Terutama dalam menunggu mangsanya lengah. Tuh lihat, mereka nggak langsung terpancing dengan umpan yang diberikan Kak Audrey. Dengan tenang, mereka terus memperhatikan mangsanya sambil bersiap mengambil ancang-ancang untuk melompat. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya mereka siap tuh. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Dan lihat, mereka bisa melompat dengan tinggi bukan? Kalau kita lihat tayangan ulang, mereka mampu melompat hampir setinggi ukuran tubuhnya. Kekuatan lompatan ini bahkan bisa lebih tinggi, tergantung ukuran buayanya tuh. Ketika berada di dalam air, buaya menggunakan kibasan ekornya untuk melompat ke permukaan. Kekuatan ekornya sangat luar biasa, sehingga dia bisa meluncur bagaikan sebuah torpedo dari dalam kapal selam. Tidak hanya melompat, buaya juga menggunakan kekuatan ekornya untuk berenang dan menjaga keseimbangan tubuhnya tuh. Tapi, kalau sedang tidak di dalam air, kira-kira buaya bisa melompat juga nggak ya? Duh, Otan jadi penasaran. Sepertinya Otan butuh bantuan Kak Audrey lagi untuk membuktikannya. Nah, kali ini kita bakalan coba tes lompatan di tempat yang minim air. Lihat, bagian tubuh buayanya masih terlihat dari permukaan kan? Kira-kira mereka sanggup nggak ya melompat seperti ketika sedang berada di dalam air? Mari kita coba. Ayo, kumpul semua. Otan punya makanan enak dan lezat. Siapa yang mau? Dan ya, ternyata mereka masih mampu melompat meskipun tidak berada di dalam air. Lihat bagaimana cara dia melompat dengan tayangan lambat. Selain menegakkan kepalanya, kaki bagian depan dan belakang juga membantunya untuk melompat. Ya, walaupun tidak setinggi ketika di dalam air, nyatanya mereka masih mampu melompat untuk mendapatkan mangsanya tuh. Jadi gimana teman? Sudah terbuktikan kalau sobat Otan yang satu ini gak cuma pandai berenang, tapi juga jago melompat. Sepertinya kalau ada lomba atletis, kamu bisa mendapatkan beberapa medali deh sob. Teman, perkenalkan, ini Kak Faza, atlet angkat beban yang berasal dari Kabupaten Malang. Meskipun usianya baru 20 tahun, tapi lihat dong masa ototnya. Bukan kaleng-kaleng kan? Saat ini Kak Faza sedang dalam pemusatan latihan untuk kejuaraan daerah yang akan berlangsung gak lama lagi. Kira-kira kalau kita tantang Kak Faza untuk adu kekuatan dengan buaya, mau gak ya? Duh, jangan salah paham ya teman. Maksud Otan bukan untuk bertarung, tapi adu kekuatan dalam hal menyobek daging sapi seberat 7 kg dengan tangan kosong. Daging yang akan kita gunakan adalah daging sapi lengkap dengan uratnya, sehingga akan semakin sulit untuk siapapun mencabik bahkan memotongnya. Ketebalan dagingnya juga cukup lumayan teman, kurang lebih 4-5 cm. Mari kita coba. Sepertinya Kak Faza mengalami kesulitan teman. Setelah beberapa kali mencoba untuk menarik dagingnya, tapi tidak ada sedikit pun kerusakan pada dagingnya tuh. Tampaknya Kak Faza menyerah teman. Baiklah, terima kasih Kak Faza atas waktunya. Selamat berlatih dan good luck buat kejuaraan daerahnya ya. Nah, sekarang giliran Leo yang akan mencoba merusak daging tersebut dengan kekuatan rahangnya. Apakah daging akan rusak dengan mudah? Atau Leo juga akan mengalami kesulitan seperti yang dirasakan Kak Faza tadi?
Mari kita simak baik-baik ya teman. 1, 2, 3. Silakan Paman Joe. Wah! Sekali gigit, daging sapi setebal kurang lebih 5 cm langsung terputus. Padahal Leo seperti tidak menggunakan kekuatan terbaiknya. Tapi dagingnya dengan mudah ia rusak. Seperti yang kita ketahui teman, tekanan gigitan buaya ini tak kurang dari 5000 PSI. Jauh lebih berbahaya dibandingkan gigitan anjing Rottweiler, hiu putih raksasa maupun hiena tuh. Wah, selamat ya Leo, ternyata kamu juaranya. Kalau begitu, Otan kasih makan enak deh buat kamu. Selamat makan Leo. Wih, Kaudri sedang bermain dengan anakan buaya tuh. Gemes banget ya kalau masih kecil seperti ini. Bisa dipegang-pegang dan diajak bersuah foto. Tapi meskipun masih anakan, mulut buaya tetap harus ditutup ya, supaya tidak membahayakan siapapun. Lihat saja giginya teman, kecil-kecil tapi tajam kan? Kalau tidak ditutup, bisa saja mereka menggigit atau melukai tangan kita tuh.